selamanya, hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Perkenalkan, saya Mu'alifah, salah satu pengajar bidang studi Mapel Agama Islam di SMA Nasima. Terima kasih Bu Ita. Ya, Bu Ustazah Mu'alifah, untuk kajian sore ini di Pesantren Ramadan dari SMA Nasima, kita mengusung tema mendamaikan harapan dan realita. Memang antara harapan dan realita itu bermusuhan atau bagaimana sih Bu Alif? Kok penasaran ya? Penasaran nggak semua yang ada di rumah? Ya, kita dengarkan penjelasan Ibu Ustazah Mu'alifah. Oke, tema kita itu kan mendamaikan harapan dan realita. Nah, tadi disampaikan Bu Ita, apakah itu sebuah sikap yang bermusuhan atau tidak? Tergantung yang menjalani Bu Ita. Makanya saya mengambil tema mendamaikan di sini. Kenapa? Biasanya seseorang kalau mengalami harapan kita tidak sesuai realita ini, biasanya langsung menjustis, wah gak adil nih Allah. Makanya bisa menjadi sebuah permusuhan dan bisa menjadi sebuah sahabat apabila ada sikap-sikap yang nanti kita bahas. Bagaimana? Penasaran kan kajian selanjutnya? Kalian bisa bertanya-tanya di Instagram kami SMA Nasima. Makanya kita ingatkan sekali lagi, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, yuk ikuti Instagram kami biar bisa mengikuti dan menyaksikan Instagram dan kajian sore kita untuk lebih lanjutnya. Nah, kelihatannya asik sekali ya Bu Alif perbincangan kita dengan tema mendamaikan harapan dan realita. Kemudian apa sih harapan itu Bu Alif? Dan realita bagaimana sih sehingga kok tidak sesuai dengan harapan? Oke Bu Ita, terima kasih. Dari segi tema itu bisa diartikan bahwa mendamaikan itu sendiri, kata damai itu kan indah, nyaman, aman. Otomatis kita ambil damai ini bersahabat, teman gitu. Ukur gitu ya Bu? Iya, ukur damai. Kemudian harapan itu bisa diartikan dengan cita-cita, kemauan, keinginan. Sedangkan realita itu kenyataan. Nah, sehingga kalau digabung mendamaikan harapan dan dengan realita. Di sini saya nanti akan berusaha memberikan pemahaman kepada anak-anak secara umum, pemahaman secara umum bahwa untuk mensikapi hal-hal yang belum bisa kita capai, kita akan berusaha mendamaikan bagaimana harapan ini sesuai kenyataan. Begitu Bu Ita. Iya, kadang ini pribadi sendiri ya Bu Alif, kadang sudah berdoa minta ini, minta itu sesuai yang mungkin saat ini butuh untuk diri kita sendiri, tapi ditunggu-tunggu kok tidak kunjung datang atau tidak perlu dikabulkan. Bagaimana sih Bu Alif? Apakah ada yang salah dengan diri saya atau harus bagaimana gitu? Iya Bu Ita, kadang mindset orang itu meminta sesuatu, harapan sesuatu itu selalu di-mindsetkan dengan sebuah kekayaan atau harta benda, padahal tidak selamanya. Nah, untuk itu kenapa kadang sesuatu itu menurut kita itu belum tercapai sesuai apa yang kita inginkan? Karena sesungguhnya semua kegiatan yang kita lakukan itu sesuai ada campur tangan Allah di sini. Jadi kita tidak bisa
jalan sendiri. Aku ini loh, aku bisa mendapat ranking 1 kok dengan usaha saya. Nah, semuanya berjalan dengan sunatullah, dengan sesuai targetnya, itu tentu saja tidak lepas dari campur tangan Allah. Nah, kemudian setelah ada campur tangan Allah ini, manusia tidak boleh egois. Manusia tidak boleh egois, langsung seudon Allah itu tidak adil dan sebagainya. Tetapi di sini harus ada langkah-langkah, Kenapa sih kok ini tidak sesuai kenyataan? Iya. Kenapa sih kok aku dikasih Allah seperti ini? Saya pengen masuk SNPTN misalkan, tapi kok saya belum bisa masuk ke sana. Nah, langkah apa? Langkah yang pertama, kita harus evaluasi dulu ketika sesuatu yang kita inginkan ini belum sesuai kenyataan. Sadar diri gitu ya Bu. Ya, muhasabah dulu lah, muhasabah. Di belakang ini tadi ada apa ya? Saya telah melakukan apa? Mungkin kita banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kesalahan, sehingga kita evaluasi untuk bisa lebih baik. Nah, ketika evaluasi ini, maka ada hal-hal yang harus kita siapkan supaya bagaimana saya tidak mau gagal untuk yang kedua kalinya. Gitu Bu Ita, salah satunya itu. Jadi kita harus evaluasi diri, mungkin karena doa kita tidak terkabulkan dengan segera. Pengennya manusia itu minta langsung dikasih. Ya nggak pemirsa, bagaimana kelas 10, kelas 11, kelas 12 pengen dokteran, tapi kok ternyata tidak diterima. Kadang kita merasa putus asa. Bolehkah tidak Ibu Ali? Tidak boleh. Kita itu doa itu tidak kenal batas. Bahkan sampai maut pun kita wajib untuk doa. Di mana ada ayat Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ud'uni istajib lakum. Sudah jelas, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Bahwa di dalam sebuah ayat itu dijelaskan bahwa Allah itu akan malu ketika ada seseorang ini mengangkat kedua tangannya, memohon minta sama Allah, saya akan malu apabila hambaku meminta kepada aku, tetapi aku tidak mengabulkannya. Nah, ini bisa menjadi sebuah catatan. Dikabulkan ini tentu saja dengan usaha-usaha. Nah, kenapa sih kadang doa-doa kita nggak dikabulkan, Wita? Ya, itu ini yang penasaran kan? Kalau tidak dikabulkan itu bukannya nggak dikabulkan. Mungkin doa kita belum dikabulkan, itu yang paling pas. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa semua doa yang kita sampaikan kepada Allah pasti dikabulkan. Yakin. Yang pertama, sebetulnya doa-doa ini ada tiga hal sebetulnya. 3 doa ini dikabulkan seperti apa? 1, ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Subhanallah, ya, itu yang kita inginkan Bu Alir. Bahkan saya mengalami sendiri ini Bu Ita. Ini kisah nyata atau? Ya, kisah nyata ini. Tapi saya tidak mau nangis nanti. Halo pemirsa, ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Mau tahu? Ini sekilas berbagi aja. Ternyata sebuah doa itu saya mengalami 2 hal kita. Ketika tahun 2012. Ini berarti kisah nyata Bali. Allah, saya merasa saya ini hamba yang taat sama Engkau. Saya juga sholat, puasa, bahkan saya juga birrul walidain. Saat itu Bapak Ibu menikahkan saya, oke, saya ikut Bapak Ibu, saya birrul walidain. Patuh ya, bagian Siti Nurbaya. Ya. Yang namanya kisah orang beda-beda. Tapi ini Bu Ita, ada doa-doa yang lain juga.
Iya. Tadi yang langsung dikabulkan ya Bu Ita Oh, ya. begitu. Ada doa yang ditangguhkan. Halo pemirsa, ternyata ada doa-doa yang ditangguhkan. Contohnya begini. Doa yang kita minta tetapi tidak dikabulkan saat itu. Sebagai contoh, ada seorang ibu misalkan. Si ibu ini saking sayang sama anaknya, masih SD waktu itu. Si ibu memohon sama Allah, wahai Allah, saya ini pengen membelikan motor ninja misalnya, yang knalpotnya teng seperti itu ya. Saya ingin membelikan motor ninja ini ke anak saya yang kelas 2 SD misalnya. Nah, dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, si ibu ini bilang sama Allah, kok saya belum dikabulkan ya. Nah, ini doa-doa yang ditangguhkan oleh Allah. Kenapa? Akan diberikan sampai anak yang kita berikan ini siap, sampai yang menggunakan ini siap. Jadi tidak langsung ya. Jadi tidak langsung. Aduh, semakin lama semakin menarik Ya. perbincangan sore kita kali ini. Ya, bagi pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, silahkan bisa bertanya secara langsung lewat komen di IG. Boleh loh, biar lebih jelas. tanya-tanya Itu ya Bu Alif ya. Ya, silahkan. Kemudian Bu Alif, bagaimana sikap kita, usaha-usaha yang harus kita lakukan agar untuk menyikapi hal tersebut? Oke Bu Ita, mungkin tadi sebetulnya kan tadi saya menyampaikan baru 2 ya Bu Ita ya, kan ada 3. Nah, tipe-tipe doa itu kita mensikapnya seperti apa? Ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang ditangguhkan. Satu lagi Bu Ita, Ustazah Ita, ada doa yang digantikan. Contoh seperti ini. Contoh seperti ini, seorang ibu menginginkan, aku pengen loh mobil Brio misalkan. Aku pengen sebuah mobil kecil, cantik supaya anak-anakku nanti tidak kepanasan, tidak kehujanan di dalamnya. Nah, tetapi ditunggu 1 tahun, 2 tahun belum muncul. Tetapi seorang ibu ini tiba-tiba bisa membeli sebuah motor misalnya. Nah, ini doa yang digantikan. Atau belum dikabulkan semuanya, tapi sebetulnya kita tidak sadar kalau kita itu sudah digantikan doa kita, yaitu dengan kesehatan yang sangat berarti sekali dalam kehidupan hidup sungguh kita. luar biasa. Ya, ini Bu Alif sebagai hamba Allah yang bertakwa, ketika doa-doa kita kadang tidak dikabulkan, kadang dikabulkan, kadang ditangguhkan, bagaimana sikap yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim yang baik, Bu Alif? Usaha-usahanya ya, langkah tadi kan kita harus introspeksi diri, mungkin kita harus sering pergi ke masjid atau sering ikut kajian seperti itu Bu Alif. Nah, itu harus bagaimana Bu Alif? Sebetulnya apabila sebuah langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika doa kita atau harapan kita belum sesuai kenyataan, sebetulnya banyak kita. Sebetulnya banyak. Mungkin salah satunya tadi sudah saya sampaikan di depan untuk evaluasi tadi. Nah, kemudian langkah kita tentunya sebetulnya ada tips yang sebetulnya kita itu sudah sering mendengarkan. Ada lagu Tombo Hati itu Ustaz. Bisa nyanyi nggak Ustaz? Ya, coba bareng-bareng Bu Alif biar pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio bisa terhibur. Ya. Anak-anak kita kasih lagu ya. Iya, silakan Bu Alif. Kita bisa berdendang bareng yang ada di rumah. Oke, ini kita sebetulnya di dalam lagu Tombo Hati itu sebetulnya kita bisa melakukan lewat 5 hal tersebut. Nah, lagunya seperti ini Wita. Tombo hati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho apa Wita?
Kaping pindho apa ayo pemirsa? Salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Dilanjut? Kaping papat weteng ira kudu luwe. Kaping lima dikir wengi ingkang suwe. Salah satunya apabila menjalani, moga-moga Gusti Allah nyembah